Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah memasuki bab ketiga, bagian 2, cara mudah menerjemahkan tulisan. Pada cara mudah menerjemahkan tulisan, kita telah lalui tiga cara menerjemahkan tulisan. Sedikit kita bahas video sebelumnya, atau kita murur dari video sebelumnya. Yang pertama, lebih cepat kita bahas. Yang pertama, baca dan pahami kalimat secara utuh. Jadi si penerjemah harus bisa memahami keseluruhan kalimat, makna dari keseluruhan kalimat tersebut, tidak terfokus untuk menerjemahkan kata per kata. Dan si penerjemah juga harus bisa menerjemahkan ungkapan, idiom, istilah itu dengan bahasa atau makna kiasan, bukan arti dari harfiahnya itu. Itu tiga tugas yang harus dilakukan si penerjemah dalam cara apa? Dalam cara membaca dan memahami kalimat secara utuh. Pada cara yang pertama, baca dan pahami kalimat secara utuh. Ini penjelasannya, jangan langsung terjemahkan kata per kata. Pahami dulu makna keseluruhan kalimat. Tips, jika kamu menerjemahkan idiom, istilah atau ungkapan atau metafora, cari makna kiasannya, bukan mencari arti harfiahnya. Seperti contoh yang Al-Fakir bawakan, teks asli dari bahasa Inggris. He is under the weather today. Terjemahan literal atau terjemahan kata per kata atau terjemahan melalui metode harfiah, dia berada di bawah cuaca hari ini. Ini terjemahan kurang baik. Maka terjemahan yang tepat, karena telah memahami seluruh secara utuh kalimat, maka terjemahan maknanya adalah dia sedang kurang enak badan hari ini. Dan cara kedua, tulis terjemahan awal atau buat draft awalnya dari terjemahan kita yang kita telah terjemahkan dari konteks aslinya. Si penulis harus fokus pada penyampaian makna utama dari konteks asli. Jadi si penerjemah jangan khawatir soal benar apakah tidak dalam tatanan bahasanya. Apakah tata bahasanya sudah sempurna, apakah belum? Apakah tata bahasanya ini salah, apakah betul? Jadi fokus utama dari sang penerjemah dalam cara kedua, tulis terjemah awal atau draft awal, fokus saja menyampaikan makna utama. Seperti ini penjelasannya, jangan khawatir dulu soal tata bahasa sempurna. Fokuslah menyampaikan makna utama. Jadi penyampaian makna utama itu harus menjadi fokus utama si penerjemah. Teks asli atau teks dari bahasa Inggris ya. Reading help you discover new words and ideas.
kita harus buat draft terjemahan terlebih dahulu. Membaca membantu kamu, yakni seperti melalui metode harfiah. Menerjemahkan kata per kata. Membaca membantu kamu menemukan dunia dan ide-ide baru, new word and ideas. Ini draft awal dari terjemahan teks asli atau paragraf bahasa asing. Jadi fokusnya adalah menyampaikan makna utama. Tidak khawatir soal bahasanya setelah sempurna apakah tidak. Walhasil dari cara kedua ini, jangan khawatir dulu soal tata bahasa sempurna. Fokus saja menyampaikan makna utama seperti contoh reading help you discover new word and ideas. Membaca membantu kamu menemukan dunia dan ide-ide baru. Masih berbentuk draft awal. Cara ketiga, perbaiki kalimat agar lebih alami. Dari teks asli, dari contoh cara kedua, tulis terjemahan awal atau melakukan draft pertama, adalah perbaiki kalimat agar lebih alami. Si penerjemah harus bisa menyelesaikan draft awalnya tersebut atau draft pertamanya, lalu ia baca ulang dan ia perhalus agar lebih alami. Jadi ada beberapa tugas dari cara yang ketiga. Pertama, selesaikan terlebih dahulu draft awal atau draft pertama. Setelah itu, tahap kedua, baca ulang keseluruhan kalimat secara utuh. Lalu, tahap ketiga, harus bisa memfinishing atau memperhalus agar terjemahannya itu lebih alami. Jadi penjelasan dari cara ketiga, perbaiki kalimat agar lebih alami, seperti ini. Setelah draft selesai, baca ulang dan perhalus. Jadi ada 3 tugas bagi sang penerjemah. Selesaikan terlebih dahulu draft pertamanya, lalu baca ulang, setelah itu perhalus agar lebih alami. Seperti contoh dari cara kedua, kita ambil teks aslinya dari cara kedua. Reading help you discover new word and ideas. Kita telah menulis draft terjemahan atau draft pertama dari terjemahan teks asli berikut seperti ini. Membaca membantu kamu menemukan dunia dan ide-ide baru. Lalu kita perhalus, lalu kita buat agar lebih alami. Seperti ini. Setelah perbaikan gaya, membaca membantumu menjelajahi dunia dan gagasan-gagasan baru. Kita perhalus yang asalnya membaca membantu kamu jadi membaca membantumu. Yang asalnya menemukan dunia dan ide-ide baru menjadi menjelajahi dunia dan gagasan-gagasan baru. Yang asalnya menemukan menjadi menjelajahi, dan asalnya ide-ide baru menjadi gagasan-gagasan baru. Itu perbedaan antara draft pertama yang telah diterjemahkan dengan perhalusan agar lebih alami. Jadi kalimat itu manfaatnya apa? Manfaatnya kalimat itu menjadi lebih alami. Kalimat itu menjadi lebih enak dibaca. Dan kalimat itu menjadi lebih tidak kaku seperti di atas.
Kini kita memasuki isi video asli dari cara mudah menerjemahkan tulisan. Cara berikutnya atau cara keempat adalah dari cara mudah menerjemahkan tulisan adalah perhatikan kata baku, perhatikan tata bahasa, dan perhatikan fungsi tanda baca. Fungsinya itu harus tepat kepada apa yang akan diterjemahkan. Oleh karena itu, sebagai rujukan sang penerjemah atau si penerjemah dalam melakukan cara keempat untuk memperhatikan apakah katanya sudah baku atau belum, apakah tata bahasanya sudah benar atau belum, apakah tanda bacanya itu sesuai fungsinya atau belum, maka si penerjemah harus menggunakan bantuan, harus menggunakan seperti kamus KBBI. Untuk apa kamus KBBI? Untuk mengenal apakah kata ini baku ataukah belum. Dan ia juga harus menggunakan bantuan kamus thesaurus. Biasanya kamus thesaurus untuk memberikan variasi kata-kata seperti apakah agar, untuk itu bervariasi, supaya, menjadi, jadi, seperti itu. Jadi variasinya itu lebih banyak, tidak monoton satu variasi doang. Dan si penerjemah juga harus menggunakan bantuan kamus PUEB. Kamus ini bertujuan untuk apa? Kamus ini bertujuan untuk aturan bahasa. Bagaimana aturan bahasa yang lebih enak dan yang benar. Jadi si penerjemah tidak hanya menggunakan keahliannya dalam menguasai dua bahasa saja, tapi juga si penerjemah harus bisa menggunakan bantuan dari kekuasaan atau penguasaan dua bahasa tersebut, yaitu menggunakan bantuan KBBI, menggunakan bantuan kamus thesaurus, dan juga menggunakan kamus PUEB. Ini yang kita rangkum, Al-Fakir rangkum seperti ini dalam bagian keempat dari cara mudah menerjemahkan tulisan. Si penerjemah harus menggunakan bantuan seperti yang pertama, kamus KBBI. Fungsi dari kamus KBBI adalah untuk memilah-milih mana kata-kata baku, untuk mengetahui kata ini adalah baku apakah tidak baku. Sedangkan pada bantuan kamus thesaurus adalah untuk memberi variasi kata-kata. Jadi kayak bank kata-kata. Kita tidak hanya monoton pada kata itu saja. Dan juga bantuan ketiga untuk sang penerjemah adalah PUEB atau untuk aturan bahasa. Seperti contoh yang Al-Fakir bawakan, kita menggunakan teks asli dari cara yang kedua,
yang sebelumnya kita temu, Al-Fakir Bek. Ini teks asli dari bahasa Inggris, contoh teks asli dari bahasa Inggris, cara yang kedua ya. Reading help you discover new word and ideas. Kita menggunakan teks tersebut dan kita pakai pada cara keempat dengan memperhatikan kata baku, tata bahasa, dan tanda baca. Setelah kita lihat draft, buku ini sangat bagus. Dia mengajari kita tentang kesabaran. Jadi kalau kita edit seperti ini, buku ini sangat bagus. Ada perbedaannya? Yang di atas draft awal atau draft pertama yang tidak merisaukan, tidak mengkhawatirkan apakah tatanan bahasanya sudah benar ataukah belum. Draft pertama, buku ini sangat bagus. Dia mengajari kita tentang kesabaran. Ketika kita edit melalui cara perhatikan kata baku, tata bahasa, dan tanda baca, buku ini sangat bagus. Titik koma. Buku ini mengajarkan kita tentang kesabaran. Yang asalnya dia mengajari kita tentang kesabaran menjadi buku ini mengajarkan kita tentang kesabaran. Buku ini sangat bagus, yang asalnya koma menjadi titik koma. Jadi poin dari contoh ini adalah perhatikan tanda baca, perhatikan fungsi tanda bacanya sudah tepat atau belum. Ternyata jikalau koma kurang tepat, lebih baik titik koma. Di buku ini mengajarkan kita tentang kesabaran. Jadi buku ini sangat bagus. Penjelasannya apa? Buku ini mengajarkan kita tentang kesabaran. Jadi perbaikan subjeknya pada dia diganti agar tidak ambigu. Dia itu siapa? Dia itu buku. Seperti ini ya. Dengan jadi dari contoh ini kita menggunakan kamus PUEB atau juga dengan fungsi tanda baca. Ini contoh dari cara keempat atau perhatikan kata baku, tata bahasa, dan tanda baca. Dan kita memasuki cara mudah menerjemahkan tulisan pada cara kelima. Bandingkan dengan terjemahan lain atau bandingkan dengan opsi-opsi terjemahan yang lain. Ketika kita menerjemahkan suatu kalimat atau konteks asli dari bahasa asing, apakah terjemahan kita itu sudah layak, apakah belum? Oleh karena itu, jika tidak ada editing atau ahli dari bahasa itu, kita bisa menggunakan robot atau kita melalui Google Translate atau melalui kamus atau melalui DeepL, kita bisa menggunakannya. Kita bisa membandingkan apakah yang kita terjemahkan itu ada yang kurang, apakah tidak. Jadi si penerjemah pada cara kelima harus bisa
membandingkan yang ia terjemahkan dengan kekuasaan, dengan penguasaan dua bahasanya itu dengan melalui kamus atau melalui Google Translate atau melalui DeepL. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika kita pakai atau kita gunakan kamus atau Google Translate atau DeepL, kita jangan langsung salin secara mentah terjemahan tersebut. Kalau bisa kita edit sesuai pemahaman yang kita pahami melalui penguasaan dua bahasa asing dan bahasa target. Jadi kesimpulan dari cara kelima adalah seperti ini. Lihat bagaimana orang lain menerjemahkan kalimat serupa. Jadi membandingkan terjemahan kita dengan terjemahan orang lain. Dengan cara apa? Membandingkan hasil dari terjemahan kita dengan terjemahan orang lain. Jika tidak ada orang, karena kita membutuhkan waktu yang cukup lama jika meminta bantuan dari orang lain, kita gunakan saja mesin atau robot melalui Google Translate. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak menyalin mentah-mentah, tidak menyalin langsung dari Google Translate. Walhasil hanya untuk perbandingan apakah yang telah kita terjemahkan ada yang kurang apakah tidak, maka kita bisa bandingkan melalui kamus atau melalui Google Translate atau melalui DeepL. Kita juga akan membawa contoh dari 5 cara mudah menerjemahkan tulisan seperti ini. Contoh praktis, kita bawa teks aslinya mana? Ini teks asli dari bahasa Inggris ya. Mohon maaf, Al-Fakir bawakan teks asli dari bahasa Inggris, bukan bahasa Korea karena bukan ahli dari Al-Fakir. Sebetulnya Al-Fakir ingin bawakan teks asli berbahasa Persia karena kebanyakan dari kalian ikhwan akhwat mungkin tidak menguasai bahasa Persia, akan jadi lebih rumit. Oleh karena itu Al-Fakir bawakan dengan teks asli bahasa Inggris. Teks asli bahasa Inggris. Success doesn't come overnight. It takes patience and persistence. Kalau makna secara harfiah, secara kata per kata, sukses tidak akan bisa datang semalaman. Sukses dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. It-nya itu kembali ke sukses ya. Jadi success doesn't come overnight. It takes patience and persistence. Jadi kalau dari bahasa itu ya, bahasa harfiahnya atau teks secara kata per kata menerjemahkan
kata per kata. Kesuksesan tidak akan datang, tidak bisa datang semalaman. Namun kalau dari harfiah itu kembali ke sukses didapatkan melalui kesabaran dan ketekunan. Jadi gitu ya. Sukses tidak datang semalaman. Sukses itu harus didapatkan melalui kesabaran dan ketekunan. Ini masih melalui terjemahan secara harfiah. Langkah pertama dari teks asli ini, langkah pertama ya, kita pahami seluruhnya sudah kan? Kita sudah fokus kepada penyampaian makna asli. Kita sudah paham secara keseluruhan. Lalu langkah pertama pahami makna. Seperti ini, kesuksesan tidak terjadi secara instan. Yang asalnya kita terjemahkan letterlock atau harfiah, sukses tidak akan datang semalaman. Menjadi kesuksesan tidak terjadi secara instan. It takes patience and persistence. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ini langkah pertama, pahami seluruh makna. Dan langkah kedua, jadi kita harus, si penerjemah harus bisa membuat draft awal atau draft pertama. Sukses tidak datang dalam semalaman. Yang asalnya kesuksesan tidak terjadi secara instan, karena ini masih berupa pemahaman. Akan tetapi pada draft awal kita sesuai dengan struktur konteks asli. Sukses tidak datang dalam semalaman. Itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Lihat, draft awal masih fokus kepada struktur konteks asli dari bahasa asing. Dan langkah ketiga, ini contoh praktis cara mudah menerjemahkan tulisan yang tadi 5 cara kita bawakan. Langkah terakhir adalah merevisi, jadi bahasanya lebih alami. Yang sebelumnya pemahaman kita secara instan, kita rubah dan secara makna yang kita pahami secara instan. Namun dalam draft awal kita fokus kepada struktur aslinya dalam semalam, overnight. Pada langkah ketiga, setelah kita revisi jadi lebih alami seperti ini, kesuksesan tidak datang secara instan. Ia memerlukan kesabaran dan ketekunan. Jadi setelah kita revisi dan menjadi lebih alami dari teks asli dari bahasa Inggris, success doesn't come overnight. It takes patience and persistence. Jadi seperti ini. Kesuksesan tidak datang secara instan. Ia memerlukan kesabaran dan ketekunan. Ini contoh praktis dari cara mudah menerjemahkan tulisan. Dan kini kita masuk pada ringkasan dari bab 3 bagian kedua. Ringkasannya seperti ini. Langkah atau cara-cara yang kita lalui ada 5 cara
Yang pertama, baca dan pahami isi kalimat. Tujuannya adalah menangkap makna utuh. Dan langkah kedua, membuat draft terjemahan atau draft pertama, draft awal. Tujuannya apa? Menyusun dasar terjemahan. Strukturnya itu fokus pada struktur asli. Dan yang ketiga, langkah ketiga atau cara mudah menerjemahkan tulisan adalah perhalus kalimat, menghaluskan atau memfinishing kalimat atau memfinishing terjemahan tersebut. Tujuannya apa? Menjadikan hasil alami dan enak dibaca. Dan yang keempat adalah koreksi bahasa dan ejaan, seperti kita gunakan kamus KBBI dan kamus yang lainnya agar bertujuan untuk menyempurnakan tata bahasa. Dan yang terakhir adalah bandingkan melalui opsi-opsi lain. Tujuannya apa? Untuk mengecek akurasi, apakah sudah tepat ataukah belum, dan alternatif terjemahan. Karena waktu telah habis, sekian dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.